Yang dinamakan sujud sahwi itu adalah as-sujudul ladzi sababuhu sahwu, yaitu sujud yang dilakukan oleh seseorang ketika sholat yang sebabnya adalah lupa. Sujud yang dilakukan oleh seseorang di dalam sholat yang sebabnya adalah lupa. Nah, tujuannya apa? Lijabri sholat, untuk menyempurnakan, untuk menambal sholat yang kurang. Nah, ini sujud sahwi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, para ulama menyebutnya, dan juga nanti di hadis-hadis itu nanti akan disebutkan. Ya, jadi saya kasih kesimpulan awal dulu, ataupun pengantar dulu, nanti dijelaskan oleh hadis. Berikutnya adalah sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu sujud sahwi. Yang pertama adalah naqsun fis shalah, kurang di dalam sholat. Ya, kurang dalam sholat. Ya, misalnya dia itu kurang dalam sujudnya misalnya, atau rokaatnya kurang, baru tahiyat awal sholat isya langsung salah. Ada enggak? Ada. Dikira tahiyat akhir. Itu berarti apa? Kurang dalam sholat. Yang kedua, ziyadatun fiha, lebih di dalam sholat. Entah itu lebih rokaat, entah itu lebih rukun. Ya, misalnya orang itu sholat duhur, habis rokaat keempat bangun lagi. Nah, tahu-tahu setelah mau tahunya itu mau apa? Mau salam. Oh iya, tadi lebih dari 4. Nah, maka disinilah sebab yang menjadikan sujud sahwi. Yang ketiga adalah syakkun fis shalah, yaitu ragu-ragu di dalam sholat. Nah, biasanya kalau sholat asar atau sholat duhur, itu kalau sudah rakaat 3 atau 4, itu biasanya apa? Ya, biasanya itu ragu-ragu, ini 4 atau 3. Nah, inilah salah satu sebab yang menjadikan orang itu sujud sahwi. Nah, berikutnya berkaitan dengan hukum sujud sahwi itu sendiri. Hukum sujud sahwi itu sendiri itu bagaimana? Nah, maka di sini ada perselisihan di antara ulama di dalam menentukan hukum sujud sahwi itu. Yang pertama, dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah itu mengatakan sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, makanya kalau di dalam matan-matan Syafi'i, ya, kitab-kitab mazhab Syafi'i itu disebutkan sunnah hukumnya sujud sahwi. Artinya kalau tidak sujud sahwi tidak masalah, kan itu. Yang kedua adalah wajib. Ini menurut Hanafiyah. Hanafi itu ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah mazhab Hanabilah, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Itu dirinci. Wajib ketika seseorang itu ketika meninggalkan bagian dari sholat dengan sengaja, maka batal sholatnya. Jadi perkara yang ditinggalkan dengan sengaja itu batal sholatnya. Tetapi kalau tidak sengaja, maka wajib sujud sahwi. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kalau sengaja ditinggalkan, itu batal enggak? Batal. Nah, tetapi menurut ulama Hanabilah, tetapi wajib diganti dengan sujud sahwi kalau lupa. Kemudian yang kedua, itu hukumnya sunnah. Ketika seseorang itu meninggalkan salah satu dari wajibatus sholat, wajib-wajibnya sholat. Seperti apa? Meninggalkan tahiyat awal pada sholat yang ada tahiyat awalnya. Nanti ada rinciannya. Itu menurut ulama Hanabilah, Hambali itu apa? Itu adalah hukumnya sunnah. Berikutnya, tempat atau kapan sujud sahwi. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sebelum salam semuanya. Baik sebabnya itu lebih dalam sholat, baik sebabnya itu kurang dalam sholat,
baik itu ragu-ragu dalam sholat, semuanya sujudnya sebelum salam. Ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu pokoknya sujud sahwi itu sebelum salam. Mau itu kurang dalam sholat, mau itu lebih rakaat, mau itu apa namanya ragu-ragu dalam sholat, pokoknya apa? Sebelum salam itu sujud sahwi. Nah, kalau di dalam mazhab Hambali itu ada rincian. Ada rincian-rincian sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada rinciannya. Ya, seperti misalnya kalau apa namanya seseorang itu ya kurang di dalam sholat, maka sujudnya itu sebelum salam. Kalau lebih di dalam sholat, maka sujudnya itu adalah setelah salam. Nah, kalau ragu-ragu, kemudian ragu-ragu ini tidak ada yang diyakini rakaat berapa, ya, maka sujudnya adalah sebelum salam. Tapi ketika ragu-ragu ada yang diyakini rakaatnya, itu nanti sujudnya adalah setelah salam. Kemudian ketika salam sebelum sempurnanya sholat, maka dia itu sujud sahwinya adalah setelah salam. Ini rincian di dalam apa? Mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mudah, pokoknya sebelum salam. Nah, kita akan pelajari hadis-hadis rincian-rincian yang disebutkan di dalam mazhab Hambali.